akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana melakukan injeksi intratimpani dengan endoskop. Jadi kalau dulu memang secara sejarah intratimpanik steroid itu dikerjakan dengan menggunakan mikroskop, ya. Kenapa dengan menggunakan mikroskop? Karena kita bisa pegang tangan kanan sama kiri dan biasanya pasiennya memang dalam posisi tiduran. Tapi sekarang kita lihat bahwa secara ketersediaan alat, endoskop itu lebih banyak ada di poliklinik dibandingkan dengan mikroskop. Jadi kita juga mencoba. Jadi waktu saya awal ditempatkan di RSUI itu kami nggak punya mikroskop. Jadi kami cuma punya endoskop. Jadi kita gimana caranya dengan endoskop ini bisa aman. Oke. Prinsip kerja dengan endoskop adalah fiksasi. Jadi tidak boleh tangan Anda melayang begini. Nggak boleh. Kenapa? Kalau misalnya tangan Anda melayang begini, maka yang bergerak adalah siku. Pasti goyang. Jadi pastikan tangan Anda punya fiksasi. Fiksasi itu apa? Kalau misalnya ini tempat tidur, pasien tiduran di sini, maka selalu taruh ada meja di sisi. Supaya yang ini, yang sebelah, yang pegang endoskop ini, dia tidak melayang, bukan begini megangnya. Ya, kalau begini, ini pasti goyang. Belum lagi gerakin tangan yang sebelahnya. Jadi pastikan Anda punya tangan Anda fiksasi. Taruh meja, mau meja mayo, atau misalnya kalau misalnya di kami punya tempat duduk yang ada armrestnya, taruh tangan Anda di sana. Oke? Kemudian pasien biasanya posisinya miring begini ya, kepalanya ada ke kontralateral. Kemarin di presentasi yang sudah saya berikan. Nah, baru Anda lihat ya. Biasakan posisi monitor itu ada di seberang. Ini kurang ideal. Kenapa? Karena enaknya itu sebenarnya begini, kontralateral. Oke, ini masuk. Nah, kita lihat posisi kepalanya harus persis membran timpani itu tegak lurus sama dia, sama endoskop. Begini ya. Jadi kadang-kadang posisi kepalanya harus kita sesuaikan supaya endoskopinya itu pas posisinya. Oke. Nah, yang kedua adalah kalau kita sudah bisa melihat, pastikan nggak ada serumen, nggak ada apa, baru kita anestesi lokal. Mau pakai apa anestesi lokal? Kalau saya lebih suka pakai combine. Jadi saya buat kapas, dibuat pinat, kemudian saya letakkan kapas tersebut dan saya kasih kapas itu dengan emlak. Dengan anestesi lokal, kemudian saya letakkan dia di gendang telinga. Kemudian saya semprot silokain. Jadi double. Targetnya apa? Kalau misalnya cuma semprot silokain, maka silokain itu akan meler keluar. Pasti belum sempat dia baal, masih sakit dia waktu kita suntik, goyang-goyang dia. Kalau cuma emlak, ya saya termasuk yang obsesif juga tuh, takutnya kurang. Jadi ketika kita letakkan kapas di depan gendang, kita kasih emlak, kita kasih semprot, kapasnya akan nyimpen tuh si silokainnya, sehingga si gendang telinganya menjadi baal. Suruh pasiennya makan dulu segala macam, atau kalau misalnya pasiennya agak anxiety, takut bahwa dia vertigo, saya kasih beta histin aja dulu sambil nungguin sekitar 10, 15 menit, 20 menit itu baru jalan tuh. Jadi jangan Anda habis di itu terus habis itu, dan biasanya makanya pasien saya akan panggil sebelum pasien terakhir. Jadi kalau misalnya di poliklinik nih, Anda mengerjakan, panggil pasien sebelum pasien terakhir, misalnya ada 3-4 pasien. Kemudian Anda pasang dulu itu, suruh pasiennya nunggu di luar. Baru nanti di ujung, kenapa? Karena kita butuh pasiennya stay 15-20 menit. Diomelin orang loh kalau misalnya disuruh nungguin 15-20 menit. Jadi biasanya saya akan bilang, Bapak, Ibu, nanti saya akan panggil, saya akan anestesi lokal, Bapak tunggu di luar, nanti Bapak akan saya panggil terakhir. Tindakannya saya akan kerjakan di sesi terakhir, supaya nggak ada pasien yang dirugikan. Oke. Informed consent sekali lagi harus tertulis. Kita punya kasus kemarin, kami mertua salah satu komika, kami aja. Kenapa? Karena dia tidak nyaman ada obat di balik gendang telinga.
Jadi informed consent harus tertulis. Dia merasa tidak dikomunikasikan, padahal jelas-jelas dikomunikasikan. Cerita di belakang itu paling gak enak. Tertulis, tanda tangan kedua belah pihak. Itu yang pelajaran yang bisa kita ambil dari awal. Kalau bisa tulisannya diketik, supaya bilang, saya nggak bisa baca tulisan dokter jelek. Gitu ya. Jadi itu pelajaran yang kita ambil dari apa yang sudah pengalaman kita kemarin. Bukan itu salah, nggak ada yang salah dengan, saya yakin teman sejawat saya benar mengerjakannya. Tapi karena proses informed consent-nya pada waktu itu lisan, karena kan tindakan poli ya, oh nggak ada apa-apa kok gitu, lisan aja nggak ada masalah. Belakangan ceritanya rame, gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat yang ngomong. Oke. Masuk. Nah, kemudian bagaimana membuat ini sediaan untuk menyuntik. Jadi kita menggunakan spinoken. Tadi Mbak Anakung nanya mau pakai aboket, jangan pakai spinoken. Jadi ini adalah jarum spinal. Kalau Anda pakai mikroskop, pakai nomor 27. Jadi semakin kecil nomor jarumnya, itu semakin besar sebenarnya. Efeknya apa? Kalau Anda pakai nomor 27, begitu ini dicabut dari gendang telinganya langsung nutup sendiri, kayak nggak pernah ada luka. Tapi kalau Anda pakai kalau makin tinggi nomornya, dia makin goyang-goyang untuk masuk di liang telinga. Jadi fiksasinya lebih sulit. Jadi kalau Anda pakai endoskop, pakailah nomor lebih besar, 25 atau terpaksa 23. Supaya waktu masuk di liang telinga, itu dia tidak goyang-goyang. Jadi lebih mudah fiksasi. Oke. Jadi biasanya saya akan bengkokkan 2 kali kalau mikroskop, kalau endoskop kadang-kadang saya mesti bikin 3 kali. Jadi ini jarumnya bengkok di awal untuk masuk ke liang telinga. Kemudian kalau teman-teman lihat di ujungnya juga saya bengkokkan. Ini adalah untuk fiksasi di gendang telinga. Jadi masuknya dia tidak lurus. Masuknya dia adalah dia berhenti di tempat bengkokan yang terakhir tadi. Gunanya apa? Gunanya supaya gendang telinganya nggak robek. Jadi kalau kita masukkan lurus waktu kita menyuntikkan, kadang-kadang jarumnya kedorong. Akibatnya kalau gendang telinganya tipis, dia jadi robek. Jadi ini kita fiksasi dengan melakukan bengkokan kedua. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya kita pakai endoskop, kadang-kadang mengatur posisinya jarum di dalam liang telinga itu nggak semudah kalau kita pakai mikroskop. Jadi di tengahnya juga ada saya bikin lekukan sedikit supaya dia bisa ngikutin alur dari liang telinga. Tapi itu biasanya kadang butuh, kadang nggak, tergantung posisi dari anatomi dari pasien, liang telinga pasien. Oke. Kemudian kita ambil obat, mau pakai dexamethasone boleh, mau pakai triamcinolone boleh. Kalau itu yang 2 yang saya rekomendasikan, ambilnya jangan 1 cc dok, susah, kejauhan. Ambil, dan yang namanya kafum timani kita tuh nggak segede gitu. Kafum timani kita tuh cuma isinya 0,6 sampai 0,8. Jadi ambillah 0,8 supaya juga ini nggak terlalu jauh nih jaraknya. Kemudian mau ngambil pakai dexamethasone murni boleh, mau pakai triamcinolone murni boleh, atau kalau sekarang tapi konsekuensinya adalah harus diulang 2-3 kali per minggu. Kenapa? Karena memang obat itu hanya akan bertahan di dalam telinga tengah 1-2 hari. Jadi itu dasar kenapa mesti diulang 2-3 kali. Atau kalau misalnya dokter sekalian mau mengerjakan protokol selanjutnya adalah menggabungkan asam hyaluronat dengan dexamethasone atau triamcinolone. Itu dia mempertahankan obat tersebut di dalam kafum timpani sampai 10 hari. Tapi tentu ketika dia ada obat di kafum timpani sampai 10 hari, pasiennya akan merasa ada sesuatu tuh di sana. Itu harus keluar di informed consent. Ibu, bapak nanti ada rasa berat sedikit di dalam telinga, mungkin 2-3 hari masih berasa. Gitu ya, kenapa? Karena saya pakai obat yang agak kental nih, supaya obatnya agak lama dan ibu nggak usah diulang-ulang seminggu 2-3 kali. Gitu ya, oke. Jadi biasanya bagaimana komposisinya? Asam hyaluronat 0,2 plus 0,6 steroid. Mau pakai triamcinolone atau dexamethasone. Oke, sudah kita ambil
maka kita pegang jarum dengan posisi siap melakukan penyuntikan. Jadi ibu jari di dasar, kemudian jari telunjuk dan jari tengah fiksasi di wingnya fluid 1 cc. Kemudian kita masukkan endoskop begini, kemudian jarum ini nanti ngikutin aja sejajar sama endoskop. Ngikutin sejajar sama endoskop, nanti kita akan lihat tuh dia di dalam. Ya, baru habis itu nanti kita arahkan ke posterior inferior. Anda lihat bahwa ternyata memang tidak begitu mudah kalau dengan endoskop untuk memasukkan dia dibandingkan dengan mikroskop. Ya, ini berhenti ya. Tuh. Jadi begitu dia masuk ke gedang telinga, dia nggak akan maju nih karena ada bengkokan yang di ujung. Kemudian baru ada dorong obatnya pelan-pelan menggunakan ibu jari. Nggak enaknya kalau dicampur hyaluronat adalah ada di satu titik di mana dia nanti berat. Kenapa? Kalau hyaluronat itu agak kental. Pelan-pelan aja, jangan dipaksa nanti berbalik. Sampai biasanya dia keluar lagi tuh si obatnya, kemudian Anda tarik keluar. Kalau Anda lihat, ini saya pakai nomor 25, gendang buatan ini hampir nggak ada bolongnya. Ya, langsung dia tutup lagi. Tapi biasanya kalau misalnya pakai nomor 23, itu masih ada sisa bekas bolong di sana. Jadi kalau kita pakai yang lebih gede lagi dari 25, itu biasanya pasca tindakan masih ada sisa bolong di situ. Tapi jangan khawatir, 3 hari dia itu pasti udah tutup sendiri. Pasien kemudian dibaringkan ke sisi kontralateral. Berapa menit? Biasanya sekitar 15-20 menit. Minta pasien untuk tidak bicara dan tidak menelan. Karena itu, dan ini nyatakan sebelum tindakan, ibu bapak normal kalau ada rasa pusing berputar sekitar 15 detik. Apalagi kalau pasiennya orang tua, biasanya agak heboh. Wah, mau jatuh ya kan biasanya gitu ya dokter Uli ya. Kalau misalnya vertigo ya orang tua pasti heboh gitu ya. Makanya kadang-kadang saya lebih suka kasih beta histin dulu waktu dia lagi nunggu supaya nggak terlalu heboh di poliklinik dengan teriakan-teriakan rasa vertigo. Kalau saya pribadi dok, cuman belum ada penelitiannya dok. Kalau justru nggak ada sensasi vertigo dok, biasanya prognosisnya jelek dok. Karena artinya sistem vestibularnya juga kena tuh waktu dia ada sudden deafness. Mungkinan arteri yang ke arah vestibularisnya juga kena sehingga juga dia jadi hipofungsi di sana. Kan prinsipnya ini kan kayak kalorik test kan. Kita kasih air di telinga tengah, kalau misalnya dia nggak respon ya itu memang sudah hipofungsi juga kan, paresis kanal gitu kan, total paresis kanal. Biasanya begitu. Jadi kalau misalnya pasiennya waktu disuntik dia masih ada keluhan berputar, aman nih. Tapi kalau misalnya nggak ada berputar, saya lihat seminggu lagi ternyata ambangnya nggak naik, saya bilang memang saya nggak akan lanjutkan. Saya kan nggak akan lanjutkan pada penyuntikan kedua. Kenapa? Karena buat saya ini sebenarnya mungkin sudah dead end. Gitu ya. Misalnya pada kasus sudden deafness, tuli total, pada waktu penyuntikan pertama tidak ada respon vestibuler. Kalau buat saya kemungkinan ini sudah dead end. Nggak ada tempatnya lagi saya nyoba yang kedua. Penelitian di luar kemarin saya sudah presentasikan bahwa memang menurut Adrianis tahun 2021 initial response itu merupakan prognosis perkembangan respons selanjutnya. Jadi kalau misalnya initial response dia masih ada, Anda ada tepatnya untuk melakukan terapi tahap lanjut. Tapi kalau initial response tidak ada, sebenarnya agak susah, biasanya tidak terlalu banyak hasilnya ketika diulang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwa respon itu bisa muncul segera atau respon bisa muncul late. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang terapi yang jangka panjang tadi yang pakai hyaluronik, kita bisa mendapatkan respon di 1 minggu atau bisa mendapatkan respon mungkin di 2 minggu atau 3 minggu setelah penyuntikan. Jadi sampai respon 1,5 bulan tuh masih ada didapatkan respon pasca intratimpanik steroid. Oke, demikian dari saya. Ada yang mau ditanya? Oke. Nah, jadi mungkin ini kan memasukkan sesuatu itu ya cairan ya. Kan seperti tes kalori tadi ya. Betul sih, responnya bisa aja vestibularnya weakness ya. Tidak. Tapi jangan lupa
kalau kita biasa nyimpen obat terlalu dingin gitu ya. Oh iya. Nah itu ya, misalnya kan biasanya di kulkas kali ya atau di mana atau sejuk. Nah Iya. itu kan sebisa mungkin ya kita tahu tes kalori yang bagus ya sebetulnya sesuai dengan suhu tubuh ya. Justru kalau maksudnya Dok, kalau nggak ada respon Pak. Oh baik. Kalau nggak ada respon maksud justru saya, kita takutnya maksud saya ini gitu tadi ya. ada dua kemungkinan kan vertigo Betul. itu. Ya. Satu kan kenanya dingin atau Ya. dingin, satu nggak ada respon. Betul. Dua itu. Ya, kalau maksudnya biasanya saya akan buktikan di Baik. sebelum penyuntikan selanjutnya, saya audiometri apakah naik apa enggak. Ya artinya obat itu pastikan jangan dingin, Betul. jangan terlalu dingin. Betul. Ya, jadi pastikan obatnya jangan baru keluar dari kulkas, Ya. kemudian Anda pakai, itu jangan. Betul. Ya, terima kasih Dok. Siap, terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Salah satu terapinya kan misalnya hiperbarik ya, Ya, Pak. IBD. Itu jaraknya antara diberikan injeksi sama hiperbarik. Baik Pak. Kira-kira bagaimana? Kalau konsensus AO HNS yang 2019 atau 2020 itu Prof, justru hiperbarik itu sebagai terapi inisial Prof. Kalau dulu kan terapi opsional Prof, tambahan. Kalau sekarang justru di hiperbarik itu kalau ada justru direkomendasikan bersama dengan terapi sistemik di awal Prof. Langsung gitu ya. Kalau kita mengkombinasikan biasanya hiperbarik dulu pagi Prof, baru siangnya saya mengerjakan intratimpani. Kenapa? Karena kadang-kadang pada waktu proses hiperbarik suka gangguan fungsi tuba Prof. Jadi kan pastinya suruh menelan, berulang dan sebagainya. Nah itu yang obatnya juga cepat hilang. Yang kedua adalah takutnya baru traumanya lebih berat karena ada proses inflamasi akibat ada iritasi obat. Demikian Prof. Iya, kan hiperbarik kan berulang. Betul, jadi biasanya paginya dia hiperbarik, sorenya baru saya suntik. Terus hiperbarik berikutnya lagi. Apa aman Prof? Aman. Kami di Rumah Sakit Jadi THT besok lainnya lagi boleh ya? boleh. Jadi kami di Rumah Sakit THT Proklamasi kan memang combine terapinya seperti itu. Biasanya mereka pagi dikerjakan hiperbarik, sorenya baru ketemu sama saya untuk intratimpani. Lebih tidak nyaman kalau saya kerjakan pagi sebelum hiperbarik, terus habis itu mereka hiperbarik sesudahnya. Pengalaman kami begitu. Oh ya, posisi pasiennya awalnya seperti biasa. Ya. Ya, jadi ini adalah posisi awal ya. Ini adalah posisi awal. Kita lihat ini liang telinga. Nah, Anda lihat yang namanya liang telinga kita itu tidak lurus. Jadi direkomendasikan sebenarnya posisi duduk itu tidak sejajar dengan telinga, tapi agak sedikit di bawah dari pasien. Karena posisi liang telinga kita itu berbelok nanti. Kalau lurus nanti arahnya salah. Jadi justru, nah ini, saya lebih suka kalau misalnya pun operasi, saya sukanya adalah posisi hugging. Jadi tangan saya sebelahnya entah di meja, tapi di meja kadang-kadang susah, tapi lebih suka adalah di badan pasien. Kemudian masukkan introduce dia dari belakang, begini. Kemudian tempelkan dia di tragus sebagai ininya. Anda akan masukkan aja, lewatkan saja dari rambut. Berhenti di sini. Letakkan batangnya endoskop itu di dinding posterior dari liang telinga, dari meatus acousticus externus. Jadi bukan di ambang. Jadi jangan di tengah-tengah. Itu pasti goyang. Jadi justru kita punya fiksasi banyak, tangan kita sudah difiksasi, posisi megang endoskopnya biasanya di titik tengah endoskop, kemudian yang terakhir adalah batangnya. Jadi bukan di tengah-tengah liang telinga, tapi diletakkan di dinding posterior dari MAE. Nih, dia berhenti. Kalau diletakkan tengah-tengah nih, saya aja goyang, tremor pas. Ya, ini salah. Jadi letakkannya di MAE Prof. Jadi batang endoskopnya ditahan di MAE, arahkan ujungnya justru ke lubang. Gitu. Kalau di tengah-tengah begini, ini saya ngambak nih Prof. Tuh, goyang Prof, nggak enak. Apalagi kalau tangan kanan saya mesti masuk. Tapi kalau saya letakkan di MAE, berhenti nih. Anteng dia. Tempelin aja di sisi belakang MAE. Gitu ya. Nah, baru tangan yang sebelahnya baru kerja. Kemudian setelah kita suntiknya di mana? Nih, itu umbo, ya, yang
hitam di bawah itu adalah round window. Umbo poste arah jam 5 itu yang hitam itu round window. Target kita dia harus masuk ke sana, bukan yang hitam di depan. Hitam di depan itu tuba. Jadi kalau kita suntik ke tuba, bocor langsung ke tenggorokan, pahit dong, pahit gitu dia bilang ya. Tapi kalau kita suntiknya ke, makanya, tapi ini nggak boleh nyucuk. Anda lihat hitam di bawah pojok sebelah kiri itu adalah round window. Titik yang hitam-hitam selanjutnya itu adalah sel hipotimpanum. Yang di atas itu adalah tuba eustachius. Ya, jadi dari sini kita tahu kalau kita nyuntiknya ke depan sana, bocor langsung obat kita masuk ke nasofaring. Nggak ada yang banyak di sini. Sedangkan kalau kita suntiknya ke belakang, maka kalau dia nggak akan ngalir pada waktu kita reposisi, paling ngalirnya ke arah mastoid. Nanti dia akan turun lagi, ya. Nah, jadi, yang menjadi masalah adalah di sini. Bisa lihat? Ya. Oke, umbo. Ini umbo ya. Ini yang melintang adalah korda. Kemudian ini di sini ada yang kayak letter L, dibayangin aja. Itulah incudostapedial joint. Jadi makanya tidak boleh masuknya lurus. Masuknya lengkung supaya dia berhenti ketika sampai di depan gendang telinga, ketika dia masuk di gendang telinga. Kalau masuknya lurus ketika kita berusaha untuk dorong, itu resikonya cederanya ke situ. Kalau kita, makanya ada beberapa literatur yang lebih senang mengerjakannya di anterior. Tapi kalau di anterior yang ada obat sebagian besar masuk ke tuba eustachius. Kalau saya lebih suka ke posterior inferior dengan melakukan modifikasi seperti tadi. Oke. Jadi ini gambar ini gendang telinganya masih bagus, jadi artinya jarang kena otitis media gitu ya waktu kecilnya, dan itu kita bahkan bisa melihat incudostapedial joint di situ. Membayangkan posisi incudostapedial joint adanya di situ. Nah, yang di bawah ini, targetnya sebenarnya ini. Ini adalah round window. Jadi dia harusnya masuk ke sana. Gitu ya. Nah, kemarin saya cerita bahwa kalau misalnya dia tidak mendapatkan manfaat dengan ini, pilihan selanjutnya adalah round window sealing. Jadi kita insisi kulit ini sampai ke bawah sini, kemudian kita timbang metal flat, masuk obatnya masuk menggunakan spongostan dengan triamcinolone, kita pack di depan round window sampai naik ke incudostapedial joint di atas. Jadi kita masuk obat dari round window dan dari oval window. Itu bisa bertahan obat di dalam sekitar sampai 1 bulan sampai 1,5 bulan sampai 3 bulan. Karena itu ada late response yang bisa dievaluasi di 3 bulan pasca tindakan. Demikian ceritanya. Setelah suntik maka pasiennya kita minta untuk miring. Miring. Ya, ini adalah posisi di mana diharapkan obatnya bisa imbibilisasi ke dalam round window. Posisi ini dipertahankan sekitar 15-20 menit. Pasien tidak boleh menelan, tidak boleh banyak bicara karena itu semuanya akan membuka tuba eustachius. Ya, yang repot adalah kalau lagi kayak gini pasiennya vertigo. Mulai teriak-teriak, gitu kan. makanya kadang-kadang kalau misalnya saya lihat waktu anamnesis pasiennya agak cemas, ya saya kasih metahistin dulu lah. Itu diharapkan vertigonya agak kurang dikit. Nah, ini 20 menit, kemudian pasiennya boleh bangun. Biasanya selama pengalaman saya mengerjakan hanya 2 sampai 3 yang mengalami vertigo memanjang sampai 3 sampai 4 jam. Karena itu jangan kerjakan pada pasien yang datang sendiri ke poliklinik. Kita repot pulangnya. Kita Anda yang suruh nemenin pulang. Ya, jadi usahakan supaya Anda datang pasiennya harus dengan teman, supaya dia kalau misalnya susah bawa mobil pulang, temennya yang bawa mobil, ya, atau bawa kendaraan. Oke, ada pertanyaan?
Tentang yang tadi obatnya itu kan nggak boleh dingin, apakah harus dihangatkan dan kapan ketika udah masuk ke spet atau masih di luar, samain sama suhu badan kan. Biasanya kan kalau misalnya kalori tes justru bisa kepanasan juga salah, terlalu dingin juga salah. Jadi biasanya sih samain aja sama suhu badan. Dengan air hangat itu tidak perlu. Nanti 40 derajat malah jadi vertigo juga kan gitu. Dikatakan juga jangan dong, mau. Yang pertama yang pemberian sebelum tindakan dok, itu ada pemberian beta histin itu berapa miligram dok, dan berapa waktunya sebelum kita melakukan tindakan. Jadi antara pemberian beta histin sampai kita melakukan tindakan itu berapa lama? Biasanya saya sesudah anestesi lokal. Sesudah anestesi lokal. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit. Oh, jadi anestesi lokal dulu, beta histin yang 6 mg dok? 24. Oh, langsung 24 mg. Oke, baru kita kerjakan. Kemudian kalau misalkan ditemukan pos tindakan itu sekitar 3 sampai 4 jam vertigo, itu boleh kita pulangkan rawat jalan dan diberikan terapi oral gitu gimana dok? Ya yang pasti Anda pastikan bahwa pasiennya sudah mampu pulang sih. Iya, soalnya kalau di poliklinik kita menunggu 3 sampai 4 jam kan. Nah, masukin IGD mbak kalau udah kayak gitu. Oh, dimasukkan di IGD, rawat Iya, inap ya? rawat inap dengan vertigo. Rawat inap. Iya. Baik, jangan ditaruh di poliklinik, nanti kita nggak pulang-pulang, nggak bisa pindah toko sebelah nanti kita. Iya dok, terima kasih banyak dok. Ya, jadi sebenarnya itu sangat jarang. Oh. Tapi kalau misalnya vertigonya menetap sampai sesudah tindakan selesai, maka jadi gini, itu kenapa tindakan ini nggak boleh ditinggal. Maksudnya selama 15 menit itu Anda boleh misalnya ke tempat lain atau apa, tapi tidak harus tetap ada di sekitar poliklinik. Karena bisa saja misalnya dia memanjang, maka Anda harus putuskan apakah pasien boleh pulang atau tidak. Gitu ya. Dan itu sudah harus keluar di inform konsep. Ya. Baik dok, terima kasih.